Shalom, Bapak Ibu. Apa maknanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Ini kita bisa melihat penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam di Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 23 dari dua sisi yang saling melengkapi, yaitu dari sisi filsafat yang memberi kedalaman makna simbolis, dan dari sisi penafsiran iman Kristen yang berpegang pada Alkitab. Nah, apa sisi dari maknanya ditinjau dari filsafat yang indah ini? Secara filosofis, kisah ini syarat simbolisme, Bapak Ibu, ya. Tuhan tidak mengambil tulang dari kepala Adam atau dari kakinya, melainkan dari tulang rusuk yang pertama dekat dengan hati, melambangkan kasih dan kedekatan emosional. Ini Bapak Ibu, pasangan hidup berasal dari dekat hati, sehingga hubungan suami istri bisa berakar pada cinta dan keintiman, bukan sekedar kontrak sosial, Bapak Ibu. Di tengah tubuh menandakan kesetaraan, Bapak Ibu. Bukan di atas untuk menguasai, bukan di bawah untuk diinjak, tetapi sejajar untuk berjalan bersama. Ini melindungi organ vital, ya. Tulang rusuk berfungsi melindungi paru-paru dan hati. Simbol ini indah. Pasangan hidup diciptakan untuk saling melindungi, menopang, dan menjaga kehidupan batin dan fisik masing-masing. Di dalam filsafat relasi, ini juga menekankan bahwa manusia tidak lengkap sendirian. Relasi yang sejati bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi membentuk kesatuan eksistensial, dua menjadi satu, seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian 2 ayat 24. Lalu bagaimana dari sisi penafsiran iman Kristen yang alkitabiah, Bapak Ibu? Alkitab memberi makna rohani yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Yang pertama, ini adalah rencana Allah tentang pernikahan. Di Kejadian 2 ayat 24 menunjukkan bahwa penciptaan Hawa adalah dasar ilahi pernikahan. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus mengutip ayat ini dari Matius 19 ayat 4-6 untuk menegaskan bahwa pernikahan adalah karya Allah, bersifat kudus, dan dimaksudkan untuk kesatuan yang tidak terpisahkan. Apalagi artinya adalah kesetaraan dan saling melengkapi. 1 Korintus 11 ayat 11-12 menegaskan bahwa di dalam Tuhan laki-laki dan perempuan saling bergantung. Hawa bukan produk inferior, penolong yang sepadan di Kejadian 2 ayat 18, ya. Penolong di sini bukan bawahan, melainkan istilah yang juga dipakai untuk Allah sebagai penolong. Mazmur 33 ayat 20. Ini yang paling penting juga adalah sebuah tipologi antara Kristus dengan gereja. Efesus 5 ayat 25-32 menafsirkan kesatuan Adam dan Hawa sebagai gambaran misterius dari Kristus dan gereja. Adam tidur, Kristus mati di kayu salib. Di sisi Adam diambil rusuk, dari sisi Yesus keluar darah dan air. Di Yohanes 19 ayat 34 melambangkan kelahiran gereja, Bapak Ibu. Hawa untuk Adam, gereja untuk Kristus. Juga merupakan suatu keterpautan kasih yang memulihkan. Penciptaan dari rusuk menandakan bahwa relasi manusia yang ideal adalah kasih yang memulihkan, bukan relasi yang saling merendahkan. Kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi persekutuan hidup
yang mencerminkan si Allah. Jadi apa rangkuman maknanya sebetulnya? Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan sejajar untuk saling mengasihi, melindungi, dan menyempurnakan. Secara rohani, ini adalah gambaran Kristus dan gereja. Lahir dari kasih yang rela berkorban, hidup di dalam kesatuan yang tidak terpisahkan, dan bangkit bersama menuju tujuan Allah. Sekian, semoga Tuhan memberkati.